Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi di pertemuan yang ketiga, yaitu membahas mengenai skripsi dan outline skripsi PKM. Nah, di sini adalah skripsi itu adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang ditulis oleh seseorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik ya di STMik Nusa Mandiri secara keseluruhan. Jadi nanti ada syaratnya ya pada saat mendaftar skripsi. Selain itu pula skripsi merupakan mata kuliah inti yang harus diikuti dan dipenuhi oleh seorang mahasiswa program sarjana dari STMik Nusa Mandiri. Tujuannya adalah memberikan pemahaman terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan, serta dapat menuangkan secara sistematis dan terstruktur. Nah, ini adalah format untuk pengetikan di skripsi. Jadi kertasnya menggunakan A4, beratnya 80 gram, marginnya untuk atasnya 3 cm, kirinya 4 cm, bawahnya 2,5, kanannya 2,5. Kemudian untuk footernya adalah 0,3 cm. Kemudian jarak pengetikannya adalah 2 spasi ya, kecuali isi tabel dan gambar disesuaikan. Kemudian jenis dan ukuran dalam penulisan adalah menggunakan Times New Roman. Kemudian size-nya 12, kecuali isi tabel dan gambar dapat disesuaikan. Nah, untuk menjelaskan mengenai teknik penulisan skripsi dapat dilihat buku pedoman laporan skripsi STMik Nusa Mandiri. Jadi untuk outline skripsi di sini adalah bentuk laporan skripsinya dilakukan melalui riset atau PKL yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi atau perusahaan bahwa mahasiswa tersebut dinyatakan selesai melakukan riset atau PKL. Jadi ada yang untuk skripsinya menggunakan atau syaratnya adalah ada surat risetnya, ada juga yang enggak ya. Nanti lihat aja di outline di handout atau outline skripsinya ada keterangannya. Kemudian di sini adalah outline buku skripsi program studi sistem informasi. Yang pertama adalah outline PKM atau program kreativitas mahasiswa. Kemudian ada outline startup. Kemudian ada outline penelitian ilmiah, kemudian ada outline perancangan sistem program bisnis atau bisnis desktop bisa web programming. Jadi ini outline-nya ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada mengenai outline-nya. Jadi program outline dari PKM merupakan skripsi yang membahas tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sama halnya dengan PKM yang diselenggarakan oleh Dirlitapmas. Jadi di sini nanti skripsinya adalah kalau mau buat skripsi ya PKM itu maksimal adalah 3 orang ya. Kalau kemarin kan syaratnya adalah sesuai dengan skemanya. Kalau di sini berdasarkan kalau mau dibikin skripsi adalah maksimal 3 orang. Outline-nya apa aja? Yang kemarin ya udah sempat dibahas, ada program PKM penelitian atau P, program kreativitas PKM untuk K atau kewirausahaan, kemudian PKMM pengabdian kepada masyarakat, kemudian PKMT ya PKM teknologi PKM KC karya cipta, kemudian PKM GT gagasan tertulis. Kemudian ada PKM AI, artikel ilmiah. Berikutnya adalah PKM GFK, gagasan futuristik konstruktif. Nah, nanti untuk yang pedomannya ini bisa lihat di buku pedoman laporan skripsi dan handout ya, outline skripsi dan program PKM. Nah, bisa lihat di websitenya mahasiswa. Kemudian ada skripsi, pilihnya yang ruang skripsi. Nah, di situ nanti ada buku pedomannya dan handout-nya.
Nah, ini contoh outline ya yang masuk ke dalam skripsi tadi kan tentang penelitian ya. Ini ada outline-nya. Ada bab 1 mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, luaran penelitian. Kalau ini PKMP ya, penelitian. Kemudian di bab 2-nya ada landasan teori penelitian terkait. Kemudian bab 3, metode penelitian, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Kemudian bab 4 ada hasil dan pembahasan, kemudian potensi hasil. Bab 5, penutup, kesimpulan, dan saran. Ya, jadi nanti kalau mau masuk PKM-nya buat skripsi ya, ini outline-nya. Kemudian, nah ini penjelasannya ya, tinggal dibaca nanti ya di buku di handout skripsi. Kemudian masuk yang, nah nanti di sini ada lampirannya ya. Kalau mau bikin PKMP ya, di sini ada lampirannya. Lampiran mengenai jadwal kegiatannya, ya kemudian biodata ketua dan anggotanya, kemudian biodata dosen pendamping. Nah, kemudian ada tanda tangannya ya. Kemudian justifikasi anggaran. Kemudian susunan organisasi, tim kegiatan, dan pembagian tugasnya. Nah, itu kemudian ada lagi mengenai surat pernyataan ketua pelaksana. Nah, itu yang sekarang masuk yang kewirausahaan ya. Bab 1-nya adalah latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat sama ya. Kemudian bab 2-nya beda, ada gambaran umum rencana usaha. Jadi di sini ada deskripsi bisnis dan sumber daya, analisa pasar, analisa pemasaran, analisa investasi, rencana pengembangan usaha. Berikutnya metode pelaksanaan, mengenai tahap perencanaan usaha, tahap produksi usaha, tahap pemasaran produk, manajemen usaha. Berikutnya adalah bab 4, hasil yang dicapai dan potensi pengembangan usaha. Hasil dan pembahasan, analisis ekonomi, usaha, cash flow usaha, potensi dan peluang, kemudian kesimpulan dan saran. Nah, produk tidak dianjurkan berupa makanan atau kuliner ya untuk kewirausahaan. Nah, ini contoh penjelasan outline-nya ya. Nanti tinggal dibaca ya. Kemudian masuk sama kayak tadi ya, nanti ada persetujuannya ya, sama ya, ada tentang dananya, jadwal, pernyataan. Nah, kemudian masuk yang PKM pengabdian masyarakat, PKM M kalau nggak salah ya. Nah, di sini bab 1-nya ada mengenai latar belakang, identifikasi masalah, kemudian ada profil mitra. Nah, untuk profil mitranya usahakan yang non-profit, jadi dia nggak ada membahas mengenai laba atau keuntungan ya. Kemudian ada deskripsi mitra. Kemudian ada struktur organisasi, tugas dan fungsi organisasi, luaran yang diharapkan di bab 1-nya. Kemudian bab 2-nya, tinjauan pustaka dan landasan teori, penelitian terkait, gambaran umum kondisi masyarakat, lokasi, sasaran, kondisi sosial ekonomi, sasaran, permasalahan yang dihadapi masyarakat, ya, sasaran. Kemudian metode pelaksanaan, kerangka pemikiran, teknik pelatihan dan pendampingan, tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Kemudian hasil yang ingin dicapai dan potensial hasilnya. Ada hasil dan pembahasan, kemudian potensi hasil. Terakhir adalah penutup. Kemudian ada kesimpulan, saran, kemudian rencana tahap berikutnya. Kemudian ini isinya tinggal dibaca ya, tinggal dilihat. Kalau di sini bedanya ada
angket ya, angket kepuasan mitra terhadap kegiatan pengabdian masyarakat STMIK Nusa Mandiri ya, mengenai sifat kegiatannya apa, penyajian materi, pelatihan, sosialisasi, workshop atau pendampingan lainnya. Kemudian dibikin survei kepuasan kegiatan pengabdian masyarakatnya. Jadi nanti ada kuesionernya ya. Jadi pengabdiannya seperti apa, bermanfaat atau tidak. Sama ya, ada surat pernyataan kayak tadi, sama ada dananya, ada organisasi tim kegiatan, surat pernyataan ketua pelaksana, persediaan kerjasama. Nah ini bedanya. Jadi ada surat pernyataan kesediaan kerjasama dengan mitra ya, kalau pengabdian masyarakat. Jadi mitranya harus jelas. Kemudian PKMT kelompok ya, bab satunya pendahulannya adalah latar belakang, identifikasi masalah, sama lagi ada profil mitra ya, karena mau menerapkan teknologinya buat siapa. Kemudian deskripsi mitra, struktur organisasi, tugas dan fungsi organisasi, luaran penelitian, artikel ilmiah ya, ada prototipenya, jadi bikin aplikasi. Kemudian landasan bab 2-nya landasan teori penelitian terkait, metode pelaksanaan, tahapan perencanaan, tahapan desain, tahapan perencanaan program, tahap implementasi, tahap testing dan evaluasi. Kemudian bab 4 hasil yang dicapai dan potensi khusus. Jadi di sini ada hasil dan pembahasan, ada UML ya, dibikin UML-nya, ada use case, activity, IRD, class diagram, sequence dan deployment, user interface program, potensi dan peluang, kemudian penutup, kesimpulan dan saran. Sama kayak tadi ya, penggunaan data sama bukti pendukung. Bab satunya penjelasannya dibuat. Kemudian ada contohnya ya PKMT. Jadi kalau ada mitranya, nih sama ya, ada kuesionernya nih ya tentang aplikasinya ya, nih kuesionernya nih tentang sistem aplikasinya seperti apa, dibikin grafik. Kemudian kayak tadi ya, kegiatan geodata, kemudian sama anggaran kegiatan, dananya, sama susunan organisasi, surat pernyataan, ketua pelaksana. Nah, sama kayak tadi, surat pernyataan kesediaan kerjasama dengan mitra. Jadi ada mitranya. Tadi yang pengabdian masyarakat sama yang PKMT itu ada mitranya. Kemudian Karsa Cipta ya, Karsa Cipta. Bab satunya sama ya, latar belakang, identifikasi masalah, pendahulannya ya, ada tujuan, luar penelitian, artikel ilmiah, hasil produk, kemudian kegunaan program, tinjauan pustaka, penelitian terkait, tahapan bab 3-nya ada metode pelaksanaan, tahapan perencanaan, tahapan desain, hasil aplikasi, tahap perencanaan program, tahap implementasi, tahap testing, evaluasi, hasil yang dicapai. Bab 4-nya masih ada pembahasan potensi dan peluang, penutup, kesimpulan dan saran. Isinya tinggal dilihat ya nanti di handout-nya. Ya sama nih ada kuesionernya dari penerapan aplikasinya hampir sama PKMT ya, Karsa Cipta. Surat pernyataan. Nah bedanya kalau KC nggak ada mitranya ya, langsung ke surat pernyataan ketua pelaksana. Kemudian yang terakhir adalah gagasan tertulis. Berikutnya adalah gagasan tertulis ya, sama bab 1, latar belakang, tujuan, manfaat, luaran penelitian. Gagasan adalah mengenai kondisi terkini pencetusan gagasan, solusi yang pernah diterapkan, kondisi gagasan diajukan, pihak yang dipertimbangkan, langkah-langkah strategi. Teknik implementasi bab 3, gagasan diajukan, teknik implementasi, prediksi hasil.
Keempat, penutup kesimpulan saran. Sama ya, penggunaan dana dan buktinya. Udah dilihat isinya. Surat keterangan riset. Sama organisasi. Surat pernyataan. Nah, yang berikutnya adalah artikel ilmiah. Sama ya, kalau ini nggak ada kerjasama dengan mitranya ya. Tadi baru PKMP sama PKMKC. Kemudian artikel ilmiah ya. Bab 1 latar belakang, rumusan, tujuan, luaran penelitian. Bab 2-nya tinjauan pustaka. Tinjauan penelitian terkait, bahan dan metode observasi, bahan dan alat digunakan, teknik pengumpulan data, cara pengolahan dan analisis data, kesimpulan. Jadi bikin kayak jurnal ya, hasil outputnya nanti diterbitkan, dipublish. Maya tadi lampiran jadwal kegiatan, biodata, dosen pendamping, anggaran, kemudian susunan organisasi, pernyataan ketua pelaksana. Nah ini kalau PKMAI ada surat pernyataan sumber tertulis ya, jadi bahwa nanti menyatakan bahwa di sini telah dilakukan sendiri oleh tim penulis, kegiatannya apa, tahun dan tempat pelaksanaannya. Naskah ini belum pernah diterbitkan atau dipublikasi dalam bentuk apapun, baik proceeding maupun jurnal. Jadi karena apa? Karena nanti mau dipublish ya sumber tulisan. Jadi ada bikin kayak jurnalnya. Kemudian gagasan futuristik konstruktif. Ini yang terakhir ya. Ada bab 1-nya pendahuluan, latar belakang, tujuan, dan luaran penelitian. Bab 2-nya tahapan pengambilan gambar, media tautan. Kemudian bab 3-nya hasil, skenario, latar cerita, aktor, uraian hasil karya, video, segmentasi audiens, kajian landasan filosofi dan akademis. Bab 4 penutup kesimpulan dasar, karena ini bentuknya video ya. Kalau yang gagasan futuristik konstruktif. Nah, ini outline-nya. Ini ya. Jadi ada scene-scene-nya nih. Jadi karena berhubungan dengan diunggah di YouTube. Ceritanya sama ya, biodata, dosen pendamping. Nah, anggaran kegiatan juga sama ya. Karena berhubungan video nih, misalnya sewa kamera, lighting, kostum, ya, makeup artist, properti, ya, perjalanan ke lokasi, lain-lain, animasi, editing. Nah, kemudian susunan organisasi. Oke. Nah, itu ya kalau masuk ke yang PKM ya. Jadi ada tadi yang terakhir sampai yang gagasan futuristik konstruktif. Nah, itu ya penjelasan dari saya. Untuk lebih jelasnya ya nanti tinggal di-download ya buku pedomannya. Jadi di sini tadi ya membahas mengenai untuk skripsi ya, PKM-nya bisa digunakan untuk skripsi. Sekian, terima kasih.